Oke, sip. Ya, jadi sekarang kita akan mulai belajar, teman-teman. Kita akan mulai belajar untuk namanya adalah sebuah teknik, di mana itu namanya adalah teknik membuat blueprint, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalian sebelum ini, sebelum apa namanya, apakah kalian sebelumnya tuh udah mendengar kata-kata blueprint? Udah nggak teman-teman? Kayak ini ada kata-kata blueprint. Nah, kira-kira apa yang ada di otak kalian ketika kalian mendengar kata blueprint? Oke, belum ya? Oke, jadi di sini coba deh, di sini ada nggak sih kayak kalian kan udah sekolah ya? Udah sekolah berapa tahun teman-teman? Ya 11 lah ya. Em, nah, nah kalian ada nggak kayak bingung gitu loh? Bingung ketika ada ngerjain soal cerita, tapi yang kalian bingungin tuh harus mulai dari mana? Bener nggak sih? Nah, pernah nggak ada yang kayak gitu teman-teman? Kayak ada soal panjang, iya bingung terus gitu kan? Oke, gue nemu soal nih, tapi bingung gitu loh, kayak gue harus start dari mana ya? Misalkan kalian langsung ambil rumus gitu. Ambil rumus kok kayaknya beda ya rumusnya sama soalnya. Pernah nggak ada yang relate kayak gitu teman-teman? Kayak kok gimana gitu kan? Nah, jadi itu yang bakalan aku coba ajarin ke kalian gitu. Yaitu namanya adalah teknik blueprint. Nah, teknik blueprint ini apa? Simpelnya gini teman-teman. Jadi blueprint ini dia kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Namanya adalah apa namanya? Dia namanya itu adalah kayak cetak biru teman-teman. Jadi ini dia namanya ada cetak biru. Jadi dia ini apa gitu ya? Dia ini apa? Nah misalnya kayak gini. Nah kalian mau membangun sebuah gedung gitu ya. Ini ibaratnya ada gedung nih, ya kan ya? Ada gedung. Ya, gedung apa nih namanya nih teman-teman nih? Ya terserah lah. Pokoknya ada gedung. Nah kalian menjadi seorang arsitek gitu ya. Nah kalian menjadi seorang arsitek. Sekarang gini, kira-kira sebelum membuat gedung itu kalian buat rancangannya dulu dong. Ya nggak sih? Kayak nggak mungkin tiba-tiba kita mau buat gedung aja tanpa rancangan, tanpa coret-coretan, tanpa modelnya mau kayak gimana, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba jadi sebuah gedung. Nah, jadi kayak gedung itu butuh yang namanya adalah cetak biru, teman-teman. Gitu. Jadi ini si rancangannya itu, oke? Si rancangannya itu dia dikenal dengan sebutan blueprint. Jadi kayak katakan ada sesuatu, kalian mau membuat sesuatu gitu ya. Di sini kayak ada sesuatu gitu ya. Terus ya udah dari sesuatu ini, nah kalian mau apa namanya membuat gitu. Jadi kayak ya udah si rancangan ini itu namanya adalah blueprint. Sekarang gini teman-teman, kalau misalnya rancangannya itu jelek, gedungnya bakal bagus apa jelek? Coba. Misalkan ini jelek nih. Nah, kira-kira gimana caranya kita bisa menciptakan atau membangun sebuah gedung yang bagus? Berarti rancangannya harus bagus dong. Ya nggak? Nah, gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau mau gedungnya ini sangat amat bagus, maka rancangannya harus bagus. Nah, kalau rancangannya jelek, berarti gedungnya bakal jelek. Simpelnya gitu. Sekarang analoginya adalah gini teman-teman. Analoginya, gedung ini dia adalah soal gitu. Oke? Jadi dia itu ibarat kayak soal yang mau kita selesaikan. Gitu teman-teman. Nah, sekarang untuk bisa kita mengerjakan semua soal, soal yang gampang maupun yang sulit, kalian juga butuh yang dinamakan sebagai rancangannya ini. Gitu. Jadi kalian juga butuh nih rancangannya. Gitu ya. Jadi ada namanya rancangan atau si blueprint tadi untuk mengerjakan soal kayak gimana pun gitu, seaneh apapun. Itu adalah prinsip yang mau aku ajarin ke kalian. Bagaimana caranya kalian membuat si blueprint ini gitu. Jadi kayak ada soal, nah ya kalian bisa membuat blueprint. Aku mengajarkan kalian bagaimana cara membuat blueprint yang bagus, baru akhirnya kalian bisa mengerjakan soal yang seaneh apapun.
Jadi ya mungkin kalian kalau misalnya ingat gitu ya, aku mempromosikan si Mangala tuh bilang kayak ya udah ya kalian bakal aku buat bisa mengerjakan soal seaneh apapun teman-teman gitu. Nah, karena apa? Karena aku mengajarkan si blueprintnya ini tadi, cetak birunya tadi, gitu ya. Jadi kayak ibarat gini teman-teman, ada soal, aku bakal ngajarin kalian gimana caranya bisa membuat blueprint. Akhirnya blueprintnya kalian bagus, maka kalian bakalan bisa ngerjain soal. Ibarat kayak gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang gini. Sekarang ya katakan nih, ya kita mau buat bangunan. Bahan-bahan yang dibutuhkan tuh apa aja sih teman-teman? Coba. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kita membuat suatu bangunan tuh apa kira-kira? Coba sebut aja di kolom komentar. Bata, semen, terus apa lagi? Ya batu, ya kan ya. Ada bata, ya kan. Ada semen, ada batu, ada air, ya kan. Ada pasir. Oke? Nah, ini semua adalah alat dan bahan. Oke? Ini semua adalah alat dan bahan. Nah, sekarang sama gitu loh. Kayak analogi ke ngerjain soal matematika. Oke, gue ngajarin kalian untuk membuat rancangan blueprintnya. Nah, tapi semua ini, nah sekarang pertanyaannya gini, bisa nggak kalau kita nggak pakai bahan-bahan ini, bangunannya jadi? Nah, kira-kira dia bisa apa nggak? Nggak bisa kan? Nah, jadi ya udah setelah ada rancangannya, pastikan, nah kalian semua itu punya bahan, bahan dan alat yang diperlukan. Nah, analoginya sama teman-teman kayak gitu. Jadi ya udah bahan dan alat ini yang akhirnya masuk ke bagian apa namanya fundamental matematika sama kelas konsep kayak gitu. Oke. Jadi ibarat kalau kalian nggak bisa konsep matematika, kalian nggak bisa fundamental matematika, itu pasti nggak bakalan bisa ngerjain soal. Satu pun pasti nggak bakalan bisa. Gitu ya. Nah, ini karena sekarang kayak ya udah yang bakalan kita hadepin itu nanti di UTBK dan TKA itu adalah soal cerita. Jadi kalian butuh untuk aku ajarin konsep ini dulu, teman-teman. Supaya nggak bosen juga ya. Ibarat kayak belajar fundamental-fundamental terus atau belajar ya katakan konsep terus. Nah, sekarang aku bakal mengembangkan ke kita belajar membuat blueprint, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, jadi yang perlu kalian lakukan ini ya, ini adalah mindset yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu. Gini ya teman-teman ya. Ini katakan ada soal cerita. Sebenarnya nggak masih soal cerita sih teman-teman sih. Tapi biar gampang di sini kayak gue pakai contoh soal cerita dulu gitu ya. Nah katakan ini ada soal cerita. Step pertama yang kalian harus lakukan itu adalah jangan pernah pikirin pakai rumus apa gitu ya. Jangan pernah pikirin rumus. Ini adalah ibarat kalau yang aku bilang ini adalah kayak kesalahan gitu, kesalahan berpikir. Karena dengan kalian memikirkan rumus, kalian udah otak kalian tuh jadi lebih kaku. Tes, tes, cek, cek. Oh, oke, oke, oke. Ya udah baik. Ya, nah jadi kayak pertama jangan bikin rumus. Nah, yang kedua itu adalah gini teman-teman. Yaitu adalah explore. Nah, ini adalah yang bakal aku ajarin kalian. Bagaimana caranya kita mengeksplor suatu soal gitu. Nah, tujuannya mengeksplor itu apa? Untuk mendapatkan kita bisa mengetahui alat dan bahan apa aja yang diperlukan untuk mengerjakan soal-soal tadi. Gitu, teman-teman. Oke. Sekarang kayak ya udah benar-benar kayak ibarat ya udah semakin lengkap bahan dan alat, maka semakin bagus kan kayak bangunannya kan. Kayak kita bisa apa namanya ya bisa membuat bangunan tersebut kayak gitu ya. Ya kan? Rio mau nanya, oh kayak enggak. Yang kedua adalah explore. Dari hanya adalah logic atau logika gitu.
sekarang mungkin masih teoritis banget, tapi tenang aja. Nanti aku bakal langsung masuk ke soal ya. Aku bakal langsung masuk ke soal dan kita bakal langsung praktek. Maksudnya tuh kayak gimana? Gitu. Terus yang kedua ini adalah explore logic, explore logic, explore logic. Nah, kayak gitu. Nah, coba sekarang yang ketiga. Siapa yang kalau misalnya ngerjain soal atau apapun kadang nge-stuck, teman-teman? Siapa yang suka kayak gitu? Kayak baca nih, udah ngerjain nih, tapi bingung gitu loh. Akhirnya nggak selesai kan? Nah, itu adalah solusinya. Aku mau ngasih tahu solusinya. Solusinya apa? Kalau stuck, kalian harus explore lagi. Gitu. Oke? Nah, bingung nentuin rumus segala macam. Jadi stepnya itu adalah explore, explore, dan explore. Semakin banyak yang kalian explore, kalian akan mendapatkan logik yang lebih banyak. Semakin banyak logik yang kalian dapatkan dan kalian pahami, itu akan menjadi alat dan bahan kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Kayak gitu konsepnya atau cara mainnya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Jadi kalau stuck itu selalu dieksplor lagi. Karena kalau misalnya kalian stuck itu tandanya adalah kalian belum mengeksplor semua hal. Nah, maksudnya kayak gimana sih Kak gitu ya. Nah, jadi kayak stepnya adalah kayak gini teman-teman. Pertama kali ketika ngeliat soal, jangan pernah pikir rumus. Tapi explore dulu gitu ya. Dari explore, dari sini bakal dapat ke logic gitu ya. Dan ini tuh bakal berjalan secara berulang kali gitu. Dari explore akan menghasilkan logic. Dari logic akan bisa diekspor. Gitu ya. Jadi kayak dia bisa bolak-balik dan kalau misalnya udah dapat gitu ya, baru masuk ke bagian formulation gitu. Nah, baru di sini tahap rumus teman-teman. Jadi setelah kalian udah dapat eksplorasi, dapat banyak bahan, dapat banyak resource dari logic gitu ya, dapat explore, dapat logika, maka baru kalian menentukan pakai rumus apa. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini analogi aku ya. Ini analogi aku ya teman-teman ya. Rumus itu adalah alat. Oke? Mindsetnya, rumus itu bukan awalan, tapi rumus itu adalah alat. Sama kayak, coba deh, sekarang gergaji itu buat apa sih teman-teman? Nah coba sekarang kita semalam menjadi tukang ya. Menjadi tukang kayu. Asik. Siapa yang menjadi tukang kayu? Oke, gergaji buat apa sih? Oke, motong kayu. Ya kan? Nah, sekarang gini. Kenapa kalian tahu gergaji itu buat motong kayu? Coba. Kira-kira kenapa? Ya kalian nggak menghafalkan. Tapi dengan cara kalian melihat dan kalian kata kuncinya, kalian tahu kapan harus menggunakannya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi formula ini ibarat ada rumus. Rumus itu dia adalah alat teman-teman. Nah kuncinya itu apa? Kuncinya adalah kita harus tahu gitu ya. Nah tahu kapan harus makainya gitu. Jadi kapan harus make itu ada kata kunci tertentu gitu. Ini ada kata kunci. Itu ya, dia ada kata kuncinya kapan alat tadi itu dipakai. Contohnya ya, contohnya gini. Kalau kita memotong kayu, maka kita pakai gergaji. Iya nggak? Nah, kita udah tahu gitu loh. Oke, kata kuncinya adalah motong kayu, maka gergaji. Nah, simpelnya kayak gitu teman-teman. Jadi nanti di kelas konsep yang bakal aku ajarin, itu pendekatannya itu agak berbeda dengan Kak Yohana dan Kak Ira. Kalau aku tuh lebih ke analitis. Benar kayak kita nganalisis kenapa, kenapa, dan kenapa. Akhirnya bakal nempel di otak kalian. Ketika kalian make konsep tadi, kan bakal nempel. Nah, itu yang bakalan aku ajarin ke kalian. Gitu ya. Dan juga yang menjadi pembeda antara aku dengan yang lainnya. Ya udah, dari explore, logic, formula, baru yang terakhir itu adalah numerical gitu teman-teman. Jadi bakal menghitung gitu ya. Jadi stepnya kalau kalian nggak bisa ngitung, kalian nggak akan bisa ngerjain soal apapun gitu. Oke? Nah, gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Aku rasa belum sih. Gitu ya.
Dan jadi kita bakal apa namanya coba ke ini dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke soal aja untuk melihat bagaimana caranya kita mengeksplor suatu soal, bisa dapetin logik, dapat dan akhirnya kita bisa tahu formulanya pakai apa, baru kita ngitung. Oke? Aku udah ngirimin satu soal ke chat Zoom-nya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat aja. By the way, kalau misalnya ada yang mau tanya, pas aku lagi ngomong, tinggal raise hand aja ya. Pakai fitur Zoom, kalian raise hand. Terus nanti kalian bisa gitu untuk ininya. Oke. Nah, jadi itu ada soal. Nah, kalian bisa sambil apa namanya ya mengerjakan juga kalau mau ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang katakan ada soal kayak gini. Apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soalnya? Nah, ini aku mau ngasih tips teman-teman. Aku mau ngasih tips ya. Jadi kalau soal cerita, itu tips paling gampangnya itu adalah anggap, bayangkan kalian itu menjadi orang yang ada di permasalahan soalnya. Gitu. Oke? Bayangin kalian menjadi orang yang ada di kasus soalnya. Yang kedua, kalian anggap bahwa di depan kalian itu ada kertas yang kalian tuh nggak usah takut buat mencoret. Di sini ada nggak sih teman-teman kayak kalian tuh ngerjain soal tapi masih pakai diketahui ditanya dijawab. Nah, ada nggak yang masih kayak gitu? Coba. Nah, ada nggak kayak ketik satu yang masih coba ya? Oke, udah enggak ada yang aku gitu ya. Jadi kayak di sini aku mau ngajarin kalian, jangan pernah pakai diketahui, ditanya dan dijawab. Oke. Tapi itu hanya menjadi opsional aja. Nah, yang paling pertama itu adalah nah aku ada soalnya kata gunaku wajib. Nah, enggak gitu ya. Nah, ini dia stepnya gimana? Gitu ya. Pertama, kalian bayangin jadi orang yang si kasus soal ini. Dan kalian ketika melakukan eksplorasi, eksplorasi kalimat, satu kalimat demi kalimat, teman-teman. Gitu ya. Misalkan kayak gini. Oke, seorang penjual roti, dia menjual roti, modalnya 5.000 per buah gitu ya. Nah, kalian jangan takut untuk menuliskan atau mentranslate soalnya kalimat demi kalimat. Oke? Jadi pertama kali digambarin dulu aja. Oke, di sini ada yang kita tulisin itu cuma kata kuncinya aja, teman-teman. Oke, penjual roti, dia menjual roti. Nah, tulis nih, modal. Nah, yang modalnya itu adalah 5.000 per buah, ya kan? Nah, udah. Jadi cara membuat blueprint tuh kayak gitu. Satu kalimat kalian translate jadi beberapa kata aja. Tapi nah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ya udah yang kalian tulisin ini bisa menggambarkan kalimat tersebut. Oke, dia ada modal 5.000 rupiah. Nah, terus dia mau dapat nih, oke dari 5.000 ini dia mau untung 15%. Gitu. Oke. Nah, terus ya udah kan. Nah, tiba-tiba ada orang nih beli 100 roti, ya kan? Nah, berarti ya total harganya berapa? Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, ya udah, ini adalah hasil eksplorasinya, teman-teman. Gitu. Ini adalah apa namanya kayak total apa namanya kayak ya eksplorasinya. Jadi kayak benar-benar nggak ada yang diketahui, ditanya dan dijawab. Benar-benar ngalir aja. Kalimat demi kalimat itu kalian translate. Gitu ya. Kalimat demi kalimat itu translate. Jadi kayak kalian tuh harus bisa mentranslate satu kalimat tadi ke beberapa kata aja. Dan jangan takut untuk kayak mau ngasih coret-coretan. Katakan oke, buletan, panah, tanda tanya,
apa? Pokoknya biarin otak kalian itu kayak bereksperimen aja gitu. Kayak yang ngalir aja gitu ya. Oke, ini modal 5.000, terus saja modal 5.000. Dia menambah keuntungan 15%. Berarti ini untungnya 15%. Nah, sekarang setelah kalian udah mentranslate atau mengeksplor masing-masing kalimatnya, kalian eksplorasi lagi hal yang udah kalian tulis. Nah, di sini yang kalian bisa eksplor itu adalah ini. 5.000 buah, untung 15%. Berarti kalian butuh konsep yang kemarin diajarin Kak Ira. Ya kan? Oke, 5.000 per buah, untungnya 15%. Berarti ya dia dapat keuntungan berapa? Ya udah tinggal 15%, ya kan? Dari 5.000, ya kan? Nah, ini total keuntungannya dia. Berarti dari sini 15 per 100 dikali 5.000 gitu. Ini bisa kita hitung, coret, dan kita dapat dia adalah 750 perak. Itu adalah besar keuntungannya dia. Nah, sekarang ya kan bayangin lagi gitu ya. Kan punya modal 5.000, mau untung 750. Berarti harga yang kalian jual berapa? Berarti harga jualnya dia itu adalah 5.750 per buah. Kayak gitu. Ya udah, dapat nih harga jualnya per buah. Nah, sampai sini misalkan kalian ngestak Kak. Sampai sini gimana caranya? Kalau stuck jawabannya apa? Explore lagi. Sekarang bagian mana yang belum dieksplor? Bagian ini belum dieksplor. Ya enggak? Ya udah. Sekarang kalian eksplor lagi bagian ini kita eksplor. Masuklah dia. Oke, jadi ada orang beli 100 buah. Ya udah berarti kalau harganya 5.750 per buah, kalau mau 100 buah, berarti dia jadi 5.750 dikali 1.000, dikali 100 atau 575.000. Udah dapat jawabannya yang B. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti nah jadi kan konsepnya gini, tes oh, Kak Yohana sama Kak Hira bakal bahas teknik untuk berhitung ya. Nah, bagian yang bentuknya soal cerita, yang bentuknya itu ada analisis, harus memakai eksplorasi, segala macam, itu bakal aku yang handle. Gitu ya. Jadi kayak kalian bakal belajar kedua halnya. Problem solvingnya iya, teknik berhitungnya iya. Sekarang coba deh, nah kalian bayangin. Nah kalau kalian belum bisa dari kelas Kak Ira, kalian belum bisa ngerjain ini kan? Nah kalau kalian nggak bisa ngerjain ini, kira-kira bakal selesai nggak soalnya? Nah, enggak kan? Ya udah, simpel gitu. Makanya dua-duanya itu penting teman-teman. Kayak gitu. Nah aku bakal ngajarin kalian cara makainya. Kayak gitu. Oke? Bisa dipahamin ya? Oke, mantap. Wait, oke. Nah, jadi kayak gitu contohnya ya. Oke, sekarang, oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Nah, dapat 5.750 dari mana Kak? Ya itu tadi, modalnya 5.000 ditambah keuntungannya 7.500. Apa namanya keuntungannya? 750. Oke ya. Sampai sini ada lagi yang mau tanya? Oke, mantap. Udah ya. Oke, sip. Ya, bentar. Nah, sekarang gini.
Nah, jadi kayak yang kalian bayangin itu adalah benar-benar ya udah apa namanya kalian menjadi sosok yang ada di orang apa namanya yang ada di soal tersebut. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal ke soal yang ini ya, teman-teman. Nah, ini kalian bisa baca dulu gitu ya. Nah, ini agak teknis dikit sih. Ini agak teknis dikit karena apa namanya buat ininya. Oke. Nah, jadi coba sekarang kalau ada soal kayak gini, siapa yang bingung teman-teman? Coba ketik nol yang bingung. Nah, oke, sip. Ini masih bingung. Oke, sekarang gini. Di sini kan ada makna ya, gitu ya. Jadi step pertama, coba translate kalimat dengan kalimat. Oke. Sekarang gini, Ahmad dan Beno itu mendaftar asuransi dengan besaran premi yang sama. Jadi dia premi itu sifatnya bakal apa? Bakal jadi potongan kan? Ya nggak? Kita dapetin dulu kayak logika dari kalimat per kalimat. Oke, jadi ada dua nih. Ada Ahmad, ada Beno. Ya kan? Nah, dia mendapatkan kayak ya udah ya dia daftar gitu ya dengan biaya preminya sama. Udah. Ini adalah translate dari kalimat yang pertama. Oke. Ini adalah translate kalimat yang pertama. Nah, sekarang kalimat kedua. Coba kalian translate dulu menjadi bahasa matematika, teman-teman. Sekarang apabila Ahmad gajinya itu 3,5, dia dipotong 5% untuk premi. Berarti ya udah tulisin dulu aja. Si Ahmad itu dia gajinya adalah 3,5 juta dan dipotong 5% untuk premi. Nah, berarti dari sini aja dulu. Oke. Coba dari sini dulu aja kita explore. Dapat logiknya kan? Kalau 3,5 juta dipotong untuk premi, di sini kayak kita langsung aja gitu dapetin kayak logika bahwa preminya berarti berapa besar ya? Coba 3,5 juta itu dipotong 5% buat premi. Berarti si preminya berapa? Nah, dari sini aja kalian bisa ekspor tadi gitu loh. Oke, berarti kalau misalnya 3,5 juta, 5% untuk premi, berarti ya gue bisa dapat nilai preminya berapa. Berarti kayak jumlah preminya ini, dia adalah 5% dari 3,5 juta. Gitu. Oke? Atau 5/100 dikali 3.500.000. Ya kan? Ya udah, dicoret, coret kan. Berarti kita dapat preminya itu adalah 175.000. Gitu ya. Preminya itu adalah 175.000, teman-teman. Sampai sini dulu ada yang mau tanya? Oke, aman ya. Nah, ya udah. Berarti gitu ya. Berarti nah sekarang mungkin ada yang nanya, Kak, itu kan apa namanya ya kita belum nge-explore semuanya gitu. Emang boleh ya langsung kayak gitu boleh aja. Karena itu kita langsung apply logiknya. Fungsi kita mengeksplor itu adalah untuk mendapatkan logiknya.
gitu. Oke. Nah, ya udah, dia kayak gitu. Oke, sip. Hmm, oke. Em, nah, ya udah sekarang berarti buat yang ini. Oke, nah sekarang berarti ya udah 175.000 ini. Berarti kan premium. Nah, sekarang berapa gaji yang Beno dapetin? Berarti yang ditanya itu adalah kayak gaji Beno gitu ya. Nah, tapi dia preminya itu adalah 4% gitu untuk si preminya. Oke. Berarti ya udah. Sekarang sampai sini kita kan ngestak ya. Coba ada nggak di sini yang ngestak teman-teman? Gitu ya. Jadi kayak ya udah ini ada apa namanya ada 175.000. Nah, ya udah. Jadi sekarang ya kesimpulannya itu apa? Dia oke nih ngestak. Nah, sekarang coba explore lagi. Explore dari yang kita tulis. Ini udah nggak ada yang bisa kita explore. Ya, ini belum kita ekspor kan. Berarti bisa kita explore. Gitu. Ya udah. Berarti si Beno dia preminya sama dengan Ahmad. Berarti si premi yang ada di Beno gitu ya. Ya kan? Dia berarti adalah 175.000 juga gitu. Oke. Berarti dia adalah 175.000 gitu teman-teman. Oke. Nah, dia kayak gitu. Oke. Nah, terus buat yang berikutnya gitu ya. Ya udah, tinggal gini ya, teman-teman ya. Nah, berarti ini kan ini berarti kayak gini ya. Ini agak matematika dikit sih. Jadi 175%-nya itu dia adalah 4% dari gaji Bino. Oke. Ini ada 175 ribunya. Nah, sekarang dari sini ya kita bisa dapetin bahwa apa namanya berarti 175.000 itu adalah 4/100 dari gaji Beno. Ya udah, berarti si gaji Beno gimana? Berarti si gaji Benonya itu adalah 175.000 dikali 100/4. Udah, selesai. Tinggal kita hitung, teman-teman. Nah, ya kayak gitu kan full logika kan? Ya nggak? Itu kan kayak benar-benar full logika ya. Berarti dia hasilnya adalah 4,375. Hitungannya adalah 4,375.000. 4,375 jawabannya yang D. Coba. Nah, kalian coba pahamin dulu teman-teman. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kak, itu kenapa jadi 100/4 ya? Nah, berarti kalian masih ngestak di bagian fundamental matematikanya. Oke. Nah, kan nih ibarat nih kayak gini ya teman-teman nih. Ya kan 175.000 ya kan. Sama dengan 4/100 dikali gaji Beno kan. Ya enggak? Berarti ini kita kali silang. Ya kan? Ini kita naik ke atas, ini kita turun ke bawah. Ya udah, berarti ini adalah 175.000 dikali 100/4 sama dengan gaji Beno. Gitu. Oke.
Coba deh, ada yang bingung nggak teman-teman? Di step sini, apakah ada yang bingung? Kayak benar-benar kayak ya sebelum aku ngejelasin tuh bingung gitu. Ada nggak? Nah kalau misalnya kalian malu itu bisa lewat private chat ke aku aja ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Kalau masih ada yang ragu itu nggak apa-apa. Nah itu nanti akan belajar pas di bagian fundamental aljabar ya. Oke. Nah fundamental persamaan itu baru kita akan pelajari nanti. Kayak gitu. Oke boleh. Ya, kalau mau tanya itu boleh. Kak, nah kenapa besar premi Ahmad itu sama dengan gaji Beno? Enggak. Besar premi Ahmad itu sama dengan besar premi Reno. Beno. Yang sama itu adalah ya ini si gaji Benonya ya gitu ya. Itu 4% itu premi gitu loh. Jadi ya kan preminya sama nih. Ya kan ya preminya kan sama. Ya udah berarti kan preminya ini itu adalah 4%-nya dari gaji Beno. Iya kan? Karena kan si gaji Beno itu dia preminya 4%. Iya. Jadi benar-benar full logika. Coba sampai sini aku udah ngeluarin rumus belum teman-teman? Belum ada rumus kan? Ya nggak? Biasanya kan kalau orang-orang kayak yang ngitung diskon segala macam itu pakai rumus. Tapi kalau aku paling suka ngerjain soal-soal berhubungan sama diskon, bank dan lain sebagainya. Karena nggak perlu rumus sama sekali teman-teman. Asalkan tahu konsepnya dan makna. Makna dari persentase sudah tahu, itu gampang banget. Oke, sampai sini aman? Oke, itu kan tadi 5% itu sama dengan 3,5 juta dikali. Nah, kenapa pas, potongan 5% gaji 3,5 juta dikali. Kenapa pas kena potongan premi 4% itu jadi dibagi. Itu jadi beda makna. Nah ini kayak gini teman-teman ya. Nih, 3,5 juta dipotong 5% buat premi. Berarti kalau kalimatnya kayak gini artinya 5%-nya 5% dari 3,5 juta itu adalah premi. 5% dari 3,5 juta. Makanya dikali. Jadinya 175. Oke. Nah, yang kedua, 175.000 ini adalah 4% dari gaji Beno. Bahasanya beda nggak? 3,5 juta. 5% dari 3,5 juta adalah premi. Yang satunya 175.000 adalah 4% dari gaji Beno. Gitu. Iya, betul. Dikali 100 baru kebalik ya, kebalik. Apa namanya? Dikali 100 baru dibagi 4. Jadi kayak ya udah dari pembahasannya aja gitu. Jadi kayak dia bilang ya 3,5% dari dapat 3,5%. Oh enggak, 5% ya kan? Nih ya, 5% dari gaji Ahmad adalah 3, apa namanya? 5% dari gaji A adalah premi. Oke. Sama 175.000 itu adalah 4% dari gaji B. Nah, benar kan 4% kan? Nah, ini kan kedua bahasa beda gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, ya udah premi ini sama dengan, jadi sama dengan itu ibaratkan adalah. Biasanya di surat cerita kayak gitu. Adalah itu artinya biasanya sama persen. Sorry, apa namanya kayak sama dengan gitu ya. Adalah itu artinya sama dengan. Dari itu biasanya artinya kali. Dari itu artinya adalah kali, teman-teman. Gitu. Sampai sini kayak nangkep nggak buat logiknya? Jadi kalau misalnya 5% dari gaji A adalah premi, berarti preminya ini sama dengan 5% dikali gaji A. Tapi kalau ada 175.000 adalah 4% dari gaji B, ya udah berarti 175.000 ya kan? Sama dengan 4% dari B. Gitu. Oke.
Bisa dipahamin bedanya? Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, bagus. Iya, jadi kayak benar-benar harus banget dipahamin dari masing-masing. Oke, sekarang gini teman-teman. Di sini ada yang udah pernah belajar bunga bank, ada yang bingung nggak sama konsep bunga bank itu kayak gimana? Nah, ini kayak sekalian sih ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kayak sekalian gitu ya. Oke. Nah, sekarang gini. Nih ya, ini aku mau yang ngajarin yang biasanya tuh sering banget keluar. Yaitu adalah tentang bunga bank, teman-teman. Oke. Coba di sini ada yang tahu nggak sih gimana caranya? Ini aku sekarang intermezzo ya, teman-teman ya. Di sini ada yang tahu nggak gimana caranya bank itu menciptakan duit? Coba. Nah, kenapa? Ya ini kalau mungkin ya in konteks dalam Islam gitu ya. Kerja di bank itu ibarat ya nggak bagus gitu. Nah, jadi gini, ini sekalian aku mau ngasih tahu kalian tentang ekonomi dikit ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, ini adalah sistem yang membuat bank itu sangat kaya raya gitu. Oke, jadi aduh ini sebentar aku mau ngecas laptop dulu ya. Wait, sebentar ya. Nah, oke, sip. Nah, jadi bunga bank itu dia konsepnya kayak gini teman-teman. Nah ini ada bank nih, oke, ini ada bank. Nah, dia saldonya duit nol, gitu ya. Dia saldonya nol. Nah, terus tiba-tiba ada orang nih, ada siapa nih katakan yang mau jadi ini siapa Raffi gitu ya. Raffi, Raffi nabung di bank, nabung 2 juta gitu ya. Nabung 2 juta. 2 jutanya masuk ke bank. Berarti bank punya duit sekarang udah apa? 2 juta. Nah, tiba-tiba si siapa lagi gitu katakan, si Saza gitu ya. Si Saza dia mau buat usaha gitu. Mau buat usaha, minjemlah duit dari bank gitu ya, sebesar 1,5 juta gitu. Dia minjem nih, minjem duit ke bank dua apa namanya 1,5 juta. Berarti duit banknya ya kan, duit bank ditarik 1,5 juta. Berarti sisanya berapa? Sisanya 500.000 duit bank gitu ya. Nah, tapi sistem bunga itu adalah oh ya udah bank ngomong ke Syaza, oke ini gue pinjemin 1,5 juta, tapi lu harus balikin ke gua 2 juta ya. Itu sistem bunga bank. Jadi katakan ya udah karena si Saza ini minjem 1,5 juta. Nah, si bank ngomong, nanti balikinnya katakan jangan 2 juta deh, ya 1,7 juta ya gitu. Jadi kalau balikinnya 1,7 juta ini, Saza kan minjemnya cuma 1,5 juta. Berarti dia ada bunganya. Bunganya berarti 200.000. Nah, ya udah, sekarang si Saza, di versi Saza, duitnya nol lagi gitu. Dia balikin lagi ke bank 1,7 juta. Berarti sisa duit yang dimiliki bank berapa teman-teman? Yang tadi kan sisa 500.000. Nah, Saza balikin 1,7. Berarti total duit di bank, ya total bank adalah 1,7 juta. Udah untung dia. Gitu. Itu sistem kerja bank ya. Buat teman-teman yang belum tahu ya. Teman-teman. Oke. Jadi konsepnya kayak gitu. Akhirnya kenapa? Bank tuh bisa gede banget gitu ya. Benar-benar sampai dia benar-benar ya miliaran triliunan kali buat bank. Karena dengan cara dia memutarkan duit, dia ngambil bunga-bunganya tadi, akhirnya ya bank tuh aslinya nggak pernah kehilangan duit apapun teman-teman. Gitu. Nah, itu adalah cara kerja bank dan di sini adalah konsep bunga yang mau coba aku ajarin ke kalian. Oke. Ini kita bakal belajar bunga. Nah, kalian biasanya belajar bunga itu kemarin diajarin pakai rumus bukan teman-teman? Nah, aku nggak mau ngajarinnya pakai rumus, tapi pakai logika kayak gini. Oke, sebelum kita lanjut, nah kalian semua paham nggak sama konsep dari bank?
Udah paham? Apa ada yang mau tanya dulu? Nah, yang sisa tabungan bank di Raffi yang mau 500K itu dihitung nggak Kak? Ya, itu kan tetap duitnya ada di bank kan. 500 ini kan ibarat kayak apa namanya? Ya si Raffi ini kan nyumbang 2 juta. Nah, tapi kan ya akhirnya duit yang dimiliki bank ya sama-sama aja 500 ribunya yang nggak gerak. Karena ya itu adalah apa namanya? Tabungan dari Raffi gitu. Oke, nah kalau yang belum paham bisa on mic nggak buat nanya? Nah, kalau misalnya belum paham bisa ditanyain ya. Oke? Atau ini aku bakal jelasin versi lebih simpelnya lagi gitu. Sekarang kita ngomongin bunga nih ya. Kita spesifik ngomongin bunga ya. Bukan ke sistem banknya. Oke? Nah, sekarang gini teman-teman. Bunga. Oke? Jadi gini, katakan gini. Ada siapa nih katakan oke, ya pakai bank deh ya. Saya katakan nih pakai bank lah, pakai bank. Oke? Nah, katakan deh aku gitu ya. Aku mau buka usaha. Buka usaha Simakara gitu. Oke bang, gue mau minjem 100 juta ya. Gitu. Nah, akhirnya aku ngutang dong ke bank. Ya nggak sih? Bank memberi aku 100 juta. Nah, tapi banknya bilang, ya udah gue pinjemin 100 juta. Tapi lu balikin ke gue 110 juta ya dalam waktu 12 bulan. Gitu. Oke, ini adalah pinjaman aku. Gitu ya. Nah, sekarang si banknya itu dia ada bunga. Bunganya itu yang harus dibalikin gitu ya. Jadi kayak yang harus dibalikin, yang dibalikin itu adalah 120 juta. Nah, berarti kalau yang dibalikin 120 juta, berarti ada lebihnya dong. Ya nggak sih? Ada lebihnya. Nah, lebihnya berapa juta teman-teman? Ini ya Bang Rizky gitu ya. Yang aku balikin ke bank itu adalah 120 juta. Berarti ada selisihnya dong. Nah, selisihnya ini, ya kan, ini ada selisih nih. Selisihnya ini, dia 20 juta. Nah, 20 juta inilah yang dinamakan sebagai bunganya ya teman-teman. Gitu. Oke. Ini adalah apa namanya konsep bunga secara umum. Sampai sini bisa dipaham teman-teman? Bisa dipahamin ya? Nah, oke. Ini kan yang harus aku balikin. Sekarang katakan, aku harus cicil gitu ya. Ini katakan ya aku harus cicil selama 12 bulan. Nah, sekarang kita kecilin lagi. Yang aku harus balikin itu kan 120 juta. Ya kan, 120 juta nih. Nah, ya, itu berapa teman-teman? Berarti yang aku harus cicil per bulannya itu adalah berapa? 10 juta ya. Oke, betul. Jadi yang aku harus cicil itu adalah 10 juta per bulan. Nah, di komponen 10 juta per bulan ini, dia tuh ada dua jenis komponen, teman-teman. Ada yang dasarnya, gitu ya. Ada yang dasarnya, dan dia itu udah termasuk bunga. Gitu. Jadi kayak dalam konsep minjam-meminjam, gitu ya. Itu ada dasar, ada bunga. Berarti dasarnya, sorry deh, gini dulu. Bunganya kan tadi 20 juta, ya kan? Nah, 20 juta itu aku cicil juga tuh dalam 12 bulan. Berarti berapa tuh? Gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya kayak gitu, ya udah. Kan aku balikin dia 10 juta per bulan, tapi di dalam komponen 10 juta per bulan itu ada dasarnya, biaya dasar sama biaya bunga. Gitu. Nah, jadi kayak ya udah. Ya dasarnya ini berarti adalah ini 100 juta dibagi 8. Ya kan yang seharusnya ini kan? Iya nggak? Jadi kayak 100 juta dibagi 12 bulan.
Nah, berarti ini kalau misalnya kita hitung, ini aku pakai kayak kalkulator aja ya, teman-teman ya. Oke, ini pakai kalkulator aja. Jadi, apa namanya, kalau misalkan 100 juta dalam 12 bulan gitu ya, itu aku berarti per bulannya adalah 8,3 juta cicilnya gitu. Berarti ya dasarnya ini adalah 8,3 juta. Nah, bunganya itu adalah ya udah 20 juta ini ikut dicicil dalam 12 bulan gitu. Berarti ya logikanya setiap bulan itu aku juga menyicil bunganya aja itu sebesar 1,66 juta. Nah, sampai sini kayak logikanya nangkep nggak teman-teman? Kayak konsep bunga dan cicilan. Karena ini 100% bakal keluar di UTBK maupun TK nanti. Gitu ya. Jadi intinya ketika kita dalam meminjam ya teman-teman ya, kita akan selalu berhadapan dengan konsep bunga. Jadi ada bunga sama dasarnya. Dasar kita minjem tuh berapa? Gitu. Ada yang masih belum paham nggak? Yang masih belum paham bisa langsung on mic aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Karena itu benar-benar apa namanya harus nangkep ini. Gitu. Oke. Ini konsep bunga secara umum teman-teman. Gitu ya. Nah, ya udah. Sekarang kita bakal coba ya lanjut lagi gitu ya. Aman, 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 aman. Oke. Nah, sekarang gini teman-teman. Nih ya. Sekarang ini kan adalah kayak konsep bunga. Nah, tapi bunganya itu biasanya gitu ya. Bunga biasanya dinyatakan, oke. Nah, dia tuh kayak biasanya dinyatakan dalam persentase gitu. Bunga itu biasanya dinyatakan dalam persentase. Jadi katakan gini, katakan minjem 200 juta nih, ya kan? Ini kita pinjem 200 juta. Nah, biasanya bunganya itu dia dalam bentuk persentase gitu. Dan tergantung sama jaraknya. Jadi ya kita pakai simulasi ya teman-teman ya. Kalau kita minjem 200 juta, itu kita katakan bunganya adalah 1, jangan deh, karena katakan nih bunganya adalah 2% per tahun. Berarti biaya bunganya berapa teman-teman? Nah coba ya, ini kalau kita minjem 1 tahun, nah kalau kita minjem 2 tahun. Coba. Nah kalau bunganya itu 2% per tahun, kita minjem 200 juta. Coba, ini bunganya dia berapa berarti? 200 juta, ya kan? Biayanya 2% per tahun. Berarti kalau kita setahun minjem, yang awalnya itu 200 juta, ya kan? Kita 1 tahun minjem, berarti kita bakal kena bunga 2%. 2% dari 200 juta. Oke, sama dengan 4 juta. Gitu. Nah, bisa dipahamin nggak? Ingat ya, kalau ada yang bingung sekecil apapun, tolong banget ditanyain teman-teman. Gitu ya. Ini kita kayak, ini adalah simulasi dunia nyata. Karena kalau kalian nggak paham ini, kalian di dunia nyata itu bakalan susah banget nanti buat hidup. Gitu ya. Nah, jadi kayak biasanya bunga itu dia dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi ini adalah kita minjem 200 juta. Bunganya itu 2% per tahun. Berarti kalau kita minjemnya itu 1 tahun, bunga yang kita bayarin berapa? 4 juta. Gitu. Oke? Nah sekarang, nah kalau kita minjem 2 tahun, berarti bunganya berapa? Bunganya adalah berarti 2, ya betul, 8 juta. Karena kan 2 tahun, berarti bunganya jadi 4% kan?
Ya enggak? Berarti 4/100 dikali 200 sama dengan 8 juta. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke? Bisa dipahamin nggak? Nah, berarti kayak ya total yang dibayar berapa? Ini berarti 204 juta. Ya kan? Berarti ini 208 juta. Oke? Nah, sekarang gimana kalau kita minjem selama 5 tahun? Berarti bunganya bakal berapa tuh? Oke, 20 juta. Betul. Karena bunganya dia 5 tahun, bunganya kan 2% per tahun. Berarti kalau bunganya itu apa namanya kita mau nyicil dalam 5 tahun, berarti bunganya jadi 10%. Nah, berarti dia adalah 20 juta. Mahal kan? Berarti total yang kita bayar itu adalah bakal jadi 220 juta. Nah, gitu cara ngitung bunga. Oke? Sampai sini paham teman-teman? Gitu ya. Nah, aku mau ngasih kalian fakta, teman-teman. Bunga KPR itu 4% per tahun. Waduh, itu gitu ya. Nah, sekarang ya, siapa di sini cita-cita mau beli rumah, teman-teman? Ayo, siapa di sini cita-cita mau beli rumah? Oke, aku ngomong ya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita bakal praktekin. Oke, dengan kasus kayak gini. Nah, sekarang kita mau beli rumah nih, ya kan? Rumah, dia katakan harganya itu adalah 2 miliar. Oke, 2 miliar. Ini ya. Ini sekarang kita simulasi ya, teman-teman ya. Ini bakal kepake nggak di dunia nyata? Coba deh. Bakal kepake kan? Ya nggak? Jadi kayak kita mau beli rumah harga 2 miliar. Ya kan? Nah, ini kalau kita minjem ke bank, suku bunganya itu luar biasa. Karena bunganya itu 8% per tahun, teman-teman. Wah, gila tuh. Oke. Sekarang kita bakal sama-sama menghitung. Oke. Oke, harga 2 miliar. Bunganya 8% per tahun. Coba. Nah, kalau kalian mau nyicil dia, ini ya, ini kita cari harga cicilan. Oke, teman-teman, kita cari harga cicilan. Nah, kalau kita mau nyicil selama 1 tahun, berarti total yang kita bayarin berapa? Oke, ini nyicil bunga ya, bunga. Oke, berarti bunganya itu adalah berapa? 2 miliar, ya kan? Atau 2.000 juta, ya kan? Dikali 8/100. Nah, bunganya berapa? 160 juta sendiri. Itu 1 tahun nyicil. Oke, berarti yang harus kalian bayar berapa, teman-teman? Berarti total bayar berarti 2 ya pokoknya 2,160 miliar ya. Oke. Nah, mahal kan? Oke, sekarang kalian mau nyicil dia. Ini kan bunga dalam setahun. Dia dikasih taunya tuh kan bunga dalam setahun. Sekarang berarti cicilan per bulannya berapa? Cicilan per bulan. Coba, ini pakai kalkulator nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, karena ini yang mau aku coba tunjukin tuh adalah konsep menghitung bunga. Oke, tes suaraku masuk kan nih? Oke, sekarang kan berarti kalau dia mau dicicil dalam per bulan, berarti ya udah 2160.000 ya kan? 2160.000.000.000 bagi 12. Nah, ya udah. Berarti cicilan per bulan adalah 180 juta. Oke. Apakah kalian sanggup? Jawab apa enggak? Nah, sanggup enggak kira-kira? Nah, kalau enggak, bilang enggak. Oke ya. Katakan enggak.
Berarti kalau kita nggak sanggup nyicil 180 juta sebulan, nambah tahun kan cicilannya kan? Ya nggak? Oke, kita hitung ya. Kita hitung lagi, oke? Sekarang 2 tahun. Nah, mari kita hitung teman-teman. Berarti kalau 2 tahun, bunga yang kalian bayar berapa? Coba. Berarti bunga yang kalian bayar itu adalah 2.000 juta, ya kan? Atau 2 miliar, ya kan? 2 miliar tuh 2.000 juta ya kan? Dikali sama 16%. Nah, lo tahu bunganya? 320 juta. Asoy. Makin mahal tuh. Oke, berarti bakal jadi berapa? 2.320 juta ya. Oke, sekarang cicilan per bulannya berapa? Sekarang 2 tahun ya. 2 tahun berarti berapa bulan? 24. Oke, berarti 2.320 juta dibagi sama 24 bulan. Nah, sekarang kita hitung ya. 320 juta, ya kan? Dibagi 24. Nah, 96,6 juta. Nah, sanggup nggak? Kalau nggak, turunin lagi. Ayo, langsung deh. Gas, Kak, 5 tahun. Waduh, 5 tahun. Gas, 5 tahun ya, 5 tahun ya. Oke, oke. Kita lakukan hal yang sama. Kita ngitung bunganya nih. Berarti bunganya berapa? Berarti 2.000 juta. Oh my God. Bunganya 40%, coy. Mantap. Oke, 5 tahun ya. Berarti jadi berapa? 800 juta deh. Oke, udah melihat realita teman-teman. Ini namanya bunga KPR ya. Ini namanya bunga KPR ya. Nah coba deh. Nah sekarang kalau kalian belajar kayak gini, masuk ke otak nggak tentang konsep bunga bang? Pasti kayak masuk kan, karena kayak simulasi kehidupan gitu. Oke, sekarang berapa? Berarti kalian butuh bayar 2.800 juta. Wah, luar biasa teman-teman. Oke, cicilannya berapa per bulan? Berarti 5 tahun. 5 tahun berapa bulan? 5 tahun berarti 60 ya, ya kan? Oke, mari kita hitung 2.800 juta per 60 bulan. Let's go, kita hitung. Pakai kalkulator aja nggak apa-apa. 2.800 ya dibagi 60. Wow, masih 46,6 juta. Luar biasa, saudara. Masih berat? Masih ya. Ingat, 46 juta dalam 1 bulan, teman-teman. Gila ya, luar biasa. Ya, sekarang kan paham kan kenapa Bang duitnya banyak kan? Satu rumah aja bisa bunganya 1 M sendiri. Ya nggak? Rumah ada berapa ratus, berapa ribu, berapa ratus ribu. Oke, Kak, ya udahlah, gue mau 20 tahun. 20 tahun gila. Coba ya kita hitung ya. Katakan sekarang ya targetnya berapa coba? Nah, target cicilan per bulannya berapa coba sekarang? Ya, kita targetin ya, coba berapa kita targetin? Berapa deh? Katakan 3 juta per bulan. Coba nih kita cari lagi nih, 20 tahun. Oke. Serem nih, serem nih, serem nih. 2.000 juta dikali berapa bunganya? Wah, gila bro. 8 kali 8% kali 20. Berapa tuh? 160%. Selesai. Harga bunganya lebih mahal daripada harga rumahnya. Lucu banget. Oke, berarti berapa nih jadinya? Eh, berarti berapa? Dua. Jadi kan ini coret ya, coret, coret. Ini aku juga sambil ngitung ya. Berarti jadi tiga.
3 juta, mahal amat. Wow, sedahsyat itu ya teman-teman ya. Nah kan harga bunganya aja 3,2 miliar, coy. Bener, 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 bener. Bener, kalian gak salah hitung. Emang segitu lah bro. Total bayarnya berapa total bayarnya? Total bayarnya jadi 5,2 miliar. Sudah. Oke, coba sekarang kita cari jumlah cicilan. Oke ya, jumlah cicilannya berapa? Coba ya. 5.200 juta dibagi berarti berapa bulan tuh? 20 tahun, 240 bulan ya. 240 bulan. Oke, jadi 5.200 dibagi 240. Wah, gila. Per bulannya masih 21,6 juta, guys. Belum cukup 20 tahun loh. Gila. Ah, serem ya. Gila ya. Parah gak sih? Ini kita masih nyicil 21 juta. Bener kan? Bener loh. Aku nggak salah loh. Oke. Sampai sini kayak nangkep kan ya? Logika bunga tuh gimana kan ya? Jadi kita hari ini simulasi menjadi oke, berarti kesimpulannya adalah jangan ngutang. Oke, oke teman-teman, kita jangan berhutang ya. Oke, nah iya betul. Ini kalau dalam dunia nyata, ini tuh masih kita hitung fixed rate karena ada katakan bunganya tuh nambah gitu setiap tahun. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi kayak konsep bunga itu kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kayak kita harus dapetin logiknya dulu gitu loh, logik tentang bunga tuh harus dapet dulu kayak gini. Nah, sekarang kebayang kan kenapa kemarin kita sangat amat marah gitu. Dia ngomongnya tunjangan rumah, tunjangan rumah. Tidak lah, tunjangan rumah dari mana, bro? Gitu. Ya, tapi ya bagaimana itulah ya, teman-temannya. Oke, sampai sini ada yang bingung, teman-teman? Ya, oke. Ya udah, sekarang kita ngerjain soal lagi. Coba deh. Setelah kalian sudah ini adalah simulasi rumah 2 miliar ya. Oke. Ini simulasi rumah. Ya kan? Pasti kalian melek lah. Ya siapa yang lihat duit segede gitu kan ya. Oke, coba sekarang kita dari sini eh apa namanya? Coba sekarang kita kayak dari sini coba untuk ke yang tadi ya. Wah, gila 99 pesan baru coy. Nah, ini sekarang coba kalian kerjain sendiri dulu ya. Nah, sekarang masalahnya kalau kita udah masuk ke soal, bunganya tuh belum tentu per tahun ya. Oke. Jadi bunganya tuh kayak belum tentu per tahun. Oke. Sampai sini nangkep. Nah, jadi kayak misalnya kayak gini. Ya udahlah, kecil-kecil aja lah, Kak. Kita kecil lagi yuk duitnya yuk. Tapi aku nggak expect sih, nggak expect karena kita butuh nyicil 21 juta selama 20 tahun. Bayangin. Gila. Kalian hidup berapa tahun teman-teman sampai saat ini? 19, 20? Coba nih kalian berapa tahun? Eh, nah, jadi ya ini kan besar angsuran tiap bulan kan sama aja kayak, nah bayangin kalian aja baru hidup 19 tahun, cicilannya 20 tahun, cicilan sama umur kalian tuan cicilan ya. Oke, ya udah. Ya ini sekarang dengan logik yang sama gitu ya. Oke nih awalnya minjem nih, pinjam ya kan. Jadi catat dulu aja datanya. Pinjam 6 juta ya kan. 12 bulan nih. Nah, tapi sekarang bunganya agak beda ya. Bunganya dia 1,5% satuannya per bulan. Oke. Nah, berarti ya udah kan. Kalau misalnya kayak gini, berarti
Nyarinya gimana? Ya udah, kita cari dulu aja kan dari pinjaman ini. Berarti kita cari dulu cicilannya. Ya enggak? Berarti cicilannya ini dia kan adalah 6 juta, ya kan? 6 juta. Nah, dia mau diangsur selama 12 bulan. Berarti cicilan per bulannya, ya kan? Berarti 6 juta dibagi 12. Berapa nih? 50.000 ya? 500.000 ya. Nah, berarti ini adalah cicilan dasarnya, ya kan ya? Ini adalah cicilan dasar per bulan. Ini belum termasuk bunga ya, teman-teman ya. Oke, dia belum termasuk bunga. Nah, ya udah. Terus sampai sini ini adalah cicilan per bulannya, ini masih tanpa bunga. Nah, ya udah, sekarang kita kenain bunganya. Berarti bunganya ini berapa? Berarti bunganya ini adalah 1,5%. Berarti bunganya itu adalah dari, nah, bunganya tuh hati-hati. Bunganya tuh hati-hati. Bunganya itu bukan dari sini, teman-teman. Tapi dari yang per bulannya. Itu harus hati-hati ya. Gitu. Oke. Jadi ini kan di satunya per bulan. Berarti kalau mau kita kali 1,5% per bulan, ya kita cari dengan harga cicilan per bulan nih. Tapi kalau kita mau kalikan dengan yang 6 juta, yang 6 juta ini kan selama 12 bulan. Berarti kalau misalnya kayak gitu ya udah, ini kita kali dulu sama 12. Gitu. Itu kalau kita mau cari bunga 1 tahun atau bunga 12 bulan. Gitu. Baru hasilnya dikaliin ke 6 jutanya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau cari bunga per bulannya aja, besar angsuran per bulan, ya udah, pinjam 6 juta. Berarti dasarnya itu kan tinggal 6 juta dibagi 12. Berarti per bulannya kan 500.000. Ya nggak? Berarti kalau per bulannya 500.000, ya kita tinggal cari bunganya aja. Iya, kalau ngitung bunga per tahun itu yang B. Tapi ingat, kalau ngitung bunga per tahun, kan yang kita angsurkan kan apa? Ya per bulan kan? Berarti dibagi 12 lagi. Gitu. Oke? Jadi jangan salah ya. Nah, jadi kayak ini tinggal kita hitung bunganya aja. Nanti bunganya adalah 1,5% dari 500.000. Berarti 1,5 per 100 dikali 500.000. Coret. Coret. Berarti dia adalah 7.500. Ya udah. Ini adalah bunga per bulan. Gitu. Berarti ya total cicilan ya. Maksudnya kan total cicilan kan ya cicilan dasar tambah bunga kan. Berarti ya 500.000 tambah 7.500. Berarti dia adalah 507.500. Jawabannya yang A. Itu. Jangan sampai ketuker ya. Pokoknya nanti aku bakal ngasih kalian latihan soal brutalnya. Aku kebayangnya adalah kalian berlatih ngitung simulasi cicilan ya, teman-teman ya. Oke, nah kalian akan aku kasih pelatihan soal buat ngitung cicilan. Supaya kalian semangat menjadi orang pintar, supaya gajinya gede, tapi halal. Oke? Gitu ya. Jadi kalian ya nanti bisa simulasi lah. Kalau katakan kalian minjem di bank, kalian juga harus hati-hati. Oke, nah iya latihan jadi admin pinjol. Oke. Nah sekarang ya kalau belajar kayak gini kan ya masuk ke otak kan. Coba sampai sekarang aku ngasih kalian rumus nggak? Nggak ada kan? Sampai sekarang nggak ada rumus. Semua kayak by logic, by cerita, by logik gitu loh. Logik, maknanya gimana, ini gimana. Nggak ada rumus satupun. Konsep bunga, bunga tabungan itu nggak ada rumus teman-teman. Kecuali bunga majemuk ya. Kalau bunga majemuk kita emang beda sendiri. Tapi maksudnya konsep nih ya, diskon pajak premi.
Terus apalagi biasanya ada, ya pokoknya ada persen lah. Pokoknya ada persen. Persen tuh sebenarnya nggak ada rumus teman-teman. Gitu. Tapi kita kayak perlu tahu aja makna dari uh, nah kalau kayak gini subtes biasanya masuk ke penalaran matematika. Sama pengetahuan kualitatif juga kadang masuk teman-teman. Gitu ya. Jadi makanya ini salah satu yang wajib gitu. Nah, jadi konsep belajarnya kita bakal kayak gini lah. Kalau ya Kak Ira sama Kak Yohana bakal fokus untuk ngitung teknik berhitungnya aja. Kayak perkalian, pecahan, desimal, segala macam. Aku ngajarin yang soal cerita-cerita aja, oke? Okay? Karena kalian pasti bakal banyak yang kesandung di situ. Kayak gitu. Udah, ini kan seru. Kita belajar matematika sekaligus menghadapi realita asik. Nyambung lagi. Tapi ya nanti ya kita coba deh ya. Coba. Kalian mau nyicil apa lagi? Mobil kali ya? Nanti aku kasih deh cicilan mobil. Apa iPhone deh, iPhone. iPhone ya. Cicilan iPhone. Wah, kalau soal cerita di peluang itu belibet banget. Ya. Tapi tapi soal cerita di peluang pun aku bisa membuat dia jadi kayak gini kok. Oh, boleh deh jam 11 M ya. Catat dulu aja teman-teman. Mau aku buatin cicilan apa. Nanti kalian jadi admin pinjol ya. Kita anggaplah ada pinjol. Asik. Jangan lah. Pinjol bahaya. Ya udah. Tapi kayak gitulah teman-teman ya. Seru banget ya. Jadi nanti besok aku bakalan buatin soal. Besok pagi aku bakal buatin soal simulasi cicilan. Nah, nanti pokoknya semua soal cerita sama aku itu bakal ada cara logiknya kayak gini teman-teman. Gitu ya. Jadi ya termasuk mungkin buat teman-teman yang semigap kemana ada nggak yang ngitung bayangan, yang ngitung apalah, ngitung selang, ngitung apa kayak ngitung apa kayak. Nah ya, jadi sama aku itu semuanya bakal jadi bentukannya kayak cerita. Meaning rumus penuh dengan logika kayak gitu. Oke. Okay? Jadi emang itu yang benar-benar ya yang makanya sebenarnya tuh ya kalau aku tuh nggak sabar untuk ngajar kalian konsep. Jadi kayak mungkin nanti di sekitar bulan Oktober, November tuh aku udah mulai masuk tuh konsep-konsep tuh. Wah itu udah seru banget sih. Gitu ya. Jadi bakal kalian makin kecanduan belajar ya. Udah. Oke, ya udah teman-teman. Mungkin kayak gitu dulu ya untuk hari ini ya. Gak berasa. Kita dari tadi ngitung pinjol ya, ngitung bunga KPR ya teman-teman ya. Aduh, jadi ya adalah kalau misalnya kayak gitu nanti kita lanjut lagi besok. Seperti biasa, aduh lucu banget lagi. Boleh boleh cicilan labu gue ya. Nanti nanti apa namanya aku buat list ya. List harga cicilan apa yang kalian mau buat, ntar aku buatin. Oke, ya udah. Kalau misalnya kayak gitu, nanti aku bakal kasihnya besok. Jadi kelasnya sampai sini dulu, teman-teman. Ya, terima kasih sudah mengikuti simulasi keuangan ala Simakara ya, teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Minggu. Oh ya, di hari Minggu aku ngisi kelas matematika lagi. Oke, ya udah kalau misalnya kayak gitu, kita sampai sini dulu aja dan makasih semuanya. Dadah. Makasih, Kak.